sudah kumpulkan kami. Kami rindu melalui ibadah kami semakin dekat mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan-Mu. Dari awal sampai akhirnya Tuhan hadir, Tuhan datang, Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi, Tuhan memulihkan kami, Tuhan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu, pagi hari ini saya minta kita akan baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama ya. Kita akan baca, kita rindu, kita mengalami akan perkara ini. Bergaul erat dengan Tuhan, kita takut akan Tuhan, maka janji-janjinya akan diberitahukan kepada kita. Amin. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Satu kali lagi, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu, ini yang menjadi doa-doa saya, dan saya itu jadi doa seluruh jemaat. Ayo kita semua yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, terus kita bergaul karib dengan Tuhan. Dengan cara apa? Saya sudah berulang-ulang Bapak Ibu, mari kita punya waktu saat teduh bersama dengan Tuhan. Ya, ayo Bapak Ibu yang bekerja, yang sekolah studi, semuanya sediakan waktu untuk bergaul karib dengan Tuhan. Maka diberitahukannya janji-janjinya, perjanjian. Kita akan mendapat berkat, kita akan dilindungi, kita akan dijagai. Itu dinyatakan, itu diberitahukan kepada kita secara pribadi ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Ya, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu. Kami ini bukan hanya ke tempat ini, tapi kami bergaul karib dengan Engkau. Kami belajar untuk kami takut akan Tuhan.
Kau sudah memberikan kami kasih yang cukup baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan adalah bilang kita amin. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi.
Amin. Dengan Tuhan kami percaya. Bebas kami Tuhan dalam hati dan kami mau seperti hati-Mu Yesus. Sebuah hati
Tadi di pujian pertama, saudara kita Putra mengajak memuji Tuhan. Dan ada syair yang berkata, bersama malaikat pun menyembah Tuhan. Malaikat Tuhan ada di sini, Bapak Ibu. Dia ikut memuji, menyembah. Jika saya bertanya kepada Tuhan, kenapa malaikat sama-sama kita memuji Tuhan? Dia ingin menasehati kita melalui kebenaran-kebenaran pujian yang kita nyanyikan. Bapak Ibu, memang secara fisik maupun suara malaikat tidak saya dengar dan saya lihat, tetapi di dalam alam roh Tuhan bahwa malaikat hadir di tempat ini dan bersama-sama menyembah Tuhan. Dia nyanyikan pujian-pujian yang kita tadi nyanyikan, dan Tuhan ajarkan dengar suaranya. Ketika engkau memuji Tuhan, bukan sekedar kau nyanyi juga, tapi engkau coba dengarkan suara dari saudaramu. Suara mungkin ada malaikat yang kau bisa tangkap dengar. Dan ketika engkau memuji, ada slide yang menayangkan pujian. Baca renungkan. Jadi semua panca indera kita ketika kita beribadah memuji Tuhan, gunakan mulut kita memuji, telinga kita dengar, saudara kita memuji, dengar, mungkin ada malaikat yang memuji juga kita dengar. Dan baca dengan hati yang dengan cermat, aminkan setiap pujian yang kita nyanyikan. Dari awal malaikat Allah memuji bersama kita di depan ini. Kita menyanyikan pujian yang nomor 2. Bapak Ibu, coba ubah sikap kita memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu memuji sambilkan telinganya mendengarkan dan slide-nya dilihat dengan baik. Pujian hanya berkata, dengar, bukan sekedar kita nyanyi, tapi dengar. Ada malaikat yang ikut memuji pujian ini. Kenapa dia ikut memuji? Dia menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia sudah alami, dia mengerti pujian itu benar. Amin.
bukan secara kebetulan setiap sakit itu, tapi itu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang saat ini ada pergumulan Tuhan, kami bersyukur pujian tadi mengatakan bahwa Engkau Allah yang mengerti pergumulan kami, Allah yang peduli. Kalau kami merasa kami bergumul sendiri Tuhan, kami mohon ampun. Karena pujian tadi ketika kami dengar dikatakan bahwa kami tidak bergumul sendiri Tuhan, tapi ada Engkau Yesus. Dan ketika kami putus asa, kami merasa kami sudah tidak bisa, malaikat Tuhan yang menyembah Engkau memuji pujian kami berkata, takkan dibiarkan Kau tergeletak. Dia peduli. Terima kasih buat hadiratmu di tempat ini Tuhan. Beranugerahlah bagi kami, terangi kami dengan firman-Mu, tumbuhkan iman kami, tumbuhkan harapan kami, tumbuhkanlah Tuhan kasih kami kepada Engkau lebih lagi Tuhan. Di setiap pergumulan kami boleh berbuat di dalam Engkau, kami boleh bersukacita di dalam Engkau, karena kami tahu Tuhan, kalau untuk masalah dosa saja Engkau bersedia mengorbankan jiwa raganya, apalagi perkara-perkara yang kecil yang di dunia ini Tuhan. Pasti Tuhan Kau akan turun campur. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut Roh Kudus yang akan mewahyukan kebenaran dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus memberkati semua. Kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin share firman Tuhan dengan tema doa tidak jemu-jemu. Artinya tidak jemu-jemu apa Bapak Ibu? Tidak bosan-bosan. Apalagi artinya lagi? Apa? Tidak menyerah, betul. Tidak jemu-jemu itu artinya juga tidak menyerah. Apalagi Bapak Ibu? Terus menerus, banyak, artinya banyak sekali. Tidak menyerah, benar kata ini kata yang luar biasa. Siapa di sini pernah menyerah ketika berdoa? Saya pernah. Tapi firman Tuhan ini dikatakan, berdoalah tidak jemu-jemu. Kenapa Tuhan ajarkan untuk kita tidak menyerah? Doa yang tidak jemu-jemu. Karena Dia ingin engkau mengalami pertumbuhan iman. Engkau, saudara dan saya mengalami pertumbuhan pengharapan di dalam Dia. Ketika sekitarmu atau informasi-informasi yang lain rasanya sudah tidak ada pengharapan, ketika kita mempraktek doa tidak jemu-jemu, engkau lemes, saya mengalami lemes, nantikan jawaban doa. Tapi melalui doa yang tidak jemu-jemu, pengharapan saya dikuatkan kembali. Kenapa Tuhan kasih perumpamaan
doa yang tidak jemu-jemu. Setiap perumpamaan mengandung arti, Bapak Ibu. Bukan sekedar dongeng untuk anak-anak kecil supaya dia bisa tidur, tapi ada nilai-nilai kebenarannya yang kita harus tangkap. Kita mau belajar doa yang tidak jemu-jemu. Slide selanjutnya. Bapak Ibu, di dalam Injil ada 2 doa, tapi doanya ini berbeda yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai doa ya. Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang doa Bapa Kami ya. Tapi saya ingin menyoroti 2 doa ini. Yang pertama, doa bertele-tele. Tele-tele apa lete-lete ya? Coba kita baca sama-sama ya. Tulisannya kecil ya. Yang punya Alkitab atau yang ada di HP bisa baca di HP. Matius 6 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele seperti mereka menyangka jadi janganlah kamu sering berdoa karena kamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Baca lebih keras lagi yang ini aja. Karena kamu mengetahui. 1, 2, 3. Karena kamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Ada beberapa warna ya. Dikatakan jangan, saya kasih warna merah. Nanti di sebelah sini juga ada warna merahnya. Kalau Tuhan ngomong jangan, artinya apa? Ya jangan dilakukan. Bukan perintah Tuhan. Sesuatu yang tidak harus kita lakukan. Yaitu doa yang apa? Bertele-tele. Kenapa Tuhan kok melarang doa yang bertele-tele? Ada kriterianya. Doa bertele-tele itu doa yang tidak mempunyai iman. Doa orang yang tidak mengenal Allah. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua di sini adalah jemaat Tuhan yang mengenal Allah dengan baik pribadinya. Sehingga ketika kita berdoa itu tidak perlu bertele-tele, apa adanya. Mau pakai bahasa Semarangan boleh, mau pakai bahasa Tegal, ada yang dari Tegal kayak pakai ngapa-ngapa juga boleh. Ingin berdoa misalnya boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai promo Injil juga boleh. Apapun Tuhan itu benar. Yang jadi persoalannya bukan kata-katanya, tapi engkau mempunyai iman apa tidak. Tahu pribadi dia tidak. Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau mengenal sungguh-sungguh pribadinya tidak. Kalau engkau belum mengenal pribadinya dengan sungguh-sungguh, mungkin jangan berdoa dulu. Mending Bapak Ibu pelajari firman Tuhan. Cari siapa Yesus, siapa Bapa di surga yang engkau mau datang, mau minta pertolongannya. Cari dia. Kalau komplit, kalau engkau tahu betul pribadinya, walaupun itu secara manusia kita tidak gampang untuk mengenal bagi Allah yang luar biasa, tapi paling tidak ada
kekuatan, kita mengerti pribadinya dia, sehingga kita ketika menghadap itu ada rasa hormat, ada rasa percaya bahwa dia itu mampu. Misalnya Bapak Ibu, saya kan kerja di perbankan. Saya nggak ngerti masalah mesin-mesin apalagi mesin motor. Mau? Kan Bapak Ibu tahu bahwa saya kerja di perbankan. Saya nggak ngerti masalah motor, mesin-mesin motor. Tiba-tiba motornya mogok. Ngomong ke saya, tolong motornya saya mogok, biar caranya. Solusinya bisa macam-macam. Tidak sesuai, bahkan motornya mungkin bisa nggak benar. Tapi karena Bapak Ibu mengenal pribadi saya seorang yang pernah bekerja di perbankan, mungkin konsultasi mengenai perbankan saya mungkin masih bisa jawab. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita mengenal siapa sih Bapak kita, siapa sih Yesus, sehingga ketika kita percaya, ketika kita datang itu loh, kita sudah yakin. Ketika aku datang, aku minta hikmat, pasti dia akan memberikan hikmatnya, dan aku yakin dia mampu. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita masih ragu, kita belum dapat informasi bahwa Tuhan itu mampu, kita tidak akan bisa jawab. Anak saya waktu kecil sakit, pergi ke dokter, belum diapa-apain, belum dikasih obat, sembuh. Karena percaya dokternya bisa menyembuhkan. Ada yang mengalami itu? Ada ya? Belum dikasih obat loh. Cuma ketemu dokternya aja bisa sembuh. Kan sudah percaya, oh ini saya ke dokter, nanti saya sembuh. Kalau kita punya iman seperti itu kepada Tuhan, Tuhan, aku datang pada Engkau, aku punya masalah ini, kau tidak berkata-kata apapun, aku selesai masalahnya. Amin. Beri tepuk tangan buat Yesus. Percaya saudara. Mereka menyangka, karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Menyangka, berarti cuma coba-coba, tidak yakin, gambling. Yo diselesaikan ya syukur, tidak diselesaikan ya muntung, nggak ke gereja lagi, nggak pelayanan lagi. Mungkin tetap ke gereja lah, nggak enak sama Pak Joko, tapi nggak mau main musik lagi, ya tetap melayani. Jangan pernah muntung sama Tuhan. Jangan cuma menyangka toh sama Tuhan, tapi yakin. Yuk kita sekarang belajar tentang doa yang tidak jemu-jemu. Ini saya dalam versi firman Allah yang hidup, FADH, firman Allah yang hidup. Kalau ini dalam terjemahan baru. Yuk kita baca sama-sama Lukas 18 ayat 1. 1, 2, 3. Pada suatu hari Yesus sebuah perumpamaan untuk melukiskan perlunya berdoa dengan tidak semu-semu dan bahwa mereka harus tekun berdoa sampai ada jawaban.
saja. Tadi dikatakan jangan, tapi di sini dikatakan harus. Artinya apa? Kita harus kerjakan. Ini yang dimaui Tuhan, yaitu doa yang tidak jujur, bukan bertele-tele. Bertele-tele karena tidak punya iman. Jemu-jemu itu karena kita punya iman, punya keyakinan. Masalah waktu kita diuji, kita mau tetap kuat, berpengharapan di dalam Tuhan. Tidak jemu-jemu berdoa. Terus yang warna kuning tidak mengenal Allah. Doa yang tidak jemu-jemu itu doanya orang yang mengenal Tuhan. Kenapa? Dikatakan warna kuning ini sampai ada jawabannya. Artinya apa? Yakin. Yakin. Saya alami doa jemu-jemu ini. Saya berdoa untuk anak saya, untuk masalah pekerjaan. Tuhan, sebagai orang tua saya berdoa untuk anak saya yang nomor 2 ya. Minta pekerjaan Tuhan yang sesuai kehendak-Mu, yang terbaik yang dari Tuhan. Dijawab Tuhan apa enggak? Berapa lama Bapak Ibu? 1 jam? Siapa yang 1 jam? 1 minggu? Puji Tuhan tidak terlalu lama. Enggak seperti tokoh-tokoh Alkitab yang minggunya lama ya. 2 bulan. Tapi bagi saya itu saya nggak sabar. Abdon terus. Kadang-kadang aduh emas kok nggak dijawab. Jangan-jangan ada yang salah dengan saya. Jangan-jangan ada yang salah dengan anak saya. Iman mereka berguguran, gemetaran. Tapi kembali firman ini ngomong, ayo doa tidak jujur. Saya coba pelajari, saya cari di YouTube hamba-hamba Tuhan yang berbicara mengenai doa yang tidak jujur. Ada pendeta ini Mantova berbicara tentang doa yang tidak jujur. Ada hamba Tuhan Bapak Petrus kalau nggak salah, Petrus berbicara tentang ini. Saya semakin diteguhkan ketika iman saya goncang, pengharapan saya di dalam Tuhan. Saya coba cari, kalau Tuhan ngomong untuk doa tidak jemu-jemu, saya cari di Google, renungan coba ya muncul tentang doa yang tidak jemu-jemu seperti apa. Saya pelajari kata-katanya doa yang tidak jemu-jemu dari Alkitab versi apapun juga. Dan Tuhan nyatakan ini yang Tuhan mau, sampai ada jawabannya. Doa tidak jemu-jemu itu mengajarkan kita untuk terus berdoa, untuk terus berpengharapan, jangan goyah, terus menerus, jangan putus asa, terus berdoa, nantikan, ngomong lagi, besok ngomong lagi kalau belum terjadi, datang lagi kepada Tuhan, minta ampun kalau ada kesalahan. Sampai waktunya Tuhan, kau akan terima jawabannya.
Doa tidak jemu-jemu hanya masalah waktu, masalah imanmu, masalah pengharapanmu, masalah kasihmu kepada Tuhan, masalah pengenalanmu kepada Tuhan. Biar Bapak Ibu yang mungkin saat ini mengalami pergumulan, biar firman Tuhan ini menjadi berkah. Bapak Ibu boleh praktek. Tuhan, aku mau doa tidak jemu-jemu. Meskipun aku harus tunggu katakan lebih dari 2 bulan, tidak apa-apa Tuhan. Karena dari situ imanku itu sudah diproses, pengharapanku sudah diproses, kasihku kepada Tuhan sudah diproses. Apakah aku tetap setia kepada Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Ini yang Tuhan inginkan dalam berdoa, tidak jemu-jemu. Dan satu hal Tuhan yang inginkan juga, berdoalah setiap waktu Bapak Ibu. Jangan berdoa tidak jemu-jemu ketika ada masalah saja. Ketika tidak ada masalah, ayo berdoa tidak jemu-jemu. Mengucap syukur datang tiap hari. Tadi Pak Joko mengingatkan bersaat teduh. Bersaat teduh penuh Bapak Ibu harus dilakukan. Jangan datang karena ada masalah saja. Datanglah pada Tuhan. Ada masalah datang, tidak ada masalah pun datang. Ditolong Tuhan juga datang kepada Tuhan. Jangan setelah ditolong melayu sekali dewi. Itu juga Tuhan tidak suka. Dia ingin kasih kita Bapak Ibu. Bagi Dia menolong kita itu seperti membalikan tangan. Tapi Dia ingin, apakah engkau mau mengikut Tuhan selama-lamanya sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan angkat kita ke surga? Atas doa memang Tuhan yang punya kedaulatan Bapak Ibu. Atas doa Dia Tuhan yang punya otoritas. Tapi satu hal, orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Camkan baik-baik, akan diberkati. Orang-orang yang datang kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Itu firman Tuhan. Kalau kita berdoa, Dia lihat hatimu, Dia lihat persoalan yang kau hadapi, dan Dia tidak akan mempermalukan engkau. Kalau doa bertele-tele hanya menyangka, gambling. Tapi Tuhan ngomong, perlunya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa tidak perlu, doa tidak jemu-jemu adalah sesuatu kebutuhan, keperluan kita, anak-anak Tuhan. Tidak jemu-jemu artinya percaya, bukan sekedar menyangka, tapi percaya. Haleluya, haleluya.
Mari kita mau belajar di ayat selanjutnya tentang doa yang tidak jemu-jemu. Tuhan kasih perumpamaan. Mari yuk kita belajar ya. Ayat selanjutnya. Bawa Alkitab semua. Coba buka di Lukas 18. Tadi kan ayatnya yang tadi yang 1. Sekarang ayat yang ke 2 sampai 8. Kalau enggak, mungkin ditampilkan ayat yang Lukas 18, kita baca ayat 2 sampai 8. Kata Yesus. Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Dalam sebuah kota ada seorang hakim. Hakim tersebut yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ya, kita berhenti dulu sebentar. Tadi ada seorang hakim yang apa? Yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia. Hakim yang baik apa yang jahat? Yang jahat. Terus di kota itu juga Tuhan ngomong ada seorang janda. Dia datang kepada seorang hakim untuk dibela haknya terhadap lawannya. Seorang janda berarti suaminya sudah meninggal. Suaminya tidak bisa menolongnya lagi ketika dia ada masalah. Dia ingin datang ke seorang hakim, tapi di kota itu hakimnya jahat, tidak mengenal Allah dan tidak menghormati manusia. Coba kita baca lagi ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, jadi ditolak karena mungkin wah ini janda, aku juga nggak kenal, buat apa aku menolongnya. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, nah ini motivasi dia kenapa dia mau menolong. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, ayat 5, namun karena janda itu menyusahkan aku. Jadi si hakim itu menolong karena merasa dirusui, diganggu. Wah bisa, daripada aku dirusui terus, disusahkan terus. Yang ngomong apa? Baiklah aku mendengarkan dia, supaya jangan terus saja ya datang dan menyerang aku. Ya seakan-akan ketika didatangi, wah terganggu ya hakim itu, hakim yang jahat. Terus ditolong. Ayat 6, kata Tuhan. Ini perhatikan baik-baik. Camkanlah ini apa? Perhatikanlah. Tarik intisari dari perumpamaan itu. Nanti camkanlah. Apa yang dikatakan hakim yang lalim itu? 7. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Allah akan membenarkan apa tidak, Bapak Ibu? Pasti. Perumpamaan ini, hakim yang jahat ini bukan menyamakan Tuhan dengan hakim yang jahat, bukan. Tapi sedang membandingkan seorang hakim yang jahat saja, yang tidak takut akan Tuhan, yang motivasinya menolong untuk supaya dia tidak terganggu, akhirnya dia mau menolong. Apalagi Bapa di
di surga yang baik, Dia akan membenarkan. Membenarkan siapa? Orang-orang pilihannya, saudara, bapak, ibu semua. Kalau engkau datang pada siang, malam, berseru kepadanya, dan dia adakah dia akan mengulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada kita pada pagi ini juga, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Ketika engkau terus berdoa kepada Tuhan, memperhadapkan persoalan masalahmu, adakah Tuhan melihat iman ketika engkau datang kepada Tuhan? Ketika engkau belum terima jawaban Tuhan, tapi masih datang kepada Tuhan dengan iman, dengan pengharapan, dengan kasih, Tuhan lihat. Dan Tuhan inginkan ketika engkau bergumul di dalam doa-doamu, Tuhan ingin melihat engkau berdoa karena engkau mempunyai iman, percaya kepada Tuhan. Coba lihat slide-nya. Bapak Ibu, kalau kita pelajari perumpamaan tadi, kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, siapakah Yesus menurut engkau? Adakah engkau percaya bahwa Tuhan itu mampu melakukan, menjawab doa-doa kita? Adakah kita sebagai anak-anaknya percaya bahwa mujizat masih ada sampai tahun ini 2024, bahkan tahun-tahun yang akan datang? Apakah Alkitab mujizat hanya ada di Alkitab saja? Ini menjadi pertanyaan kita dari perumpamaan itu. Siapakah Yesus menurut engkau? Oh, Yesus hanya ada di Alkitab. Di tahun 2024 tidak ada Yesus, tidak ada mujizat Yesus. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak. Dia, firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus tidak berubah. Ayo nyanyi dulu lah. Dia pakai berdiri semua. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Pujian ini pernah viral di TikTok. Orang-orang yang berpakaian seperti bukan kebiasaan kita menyanyikan pujian ini, karena pujian ini bagus dan mengaku kebenaran. Ayo kita jangan kalah dengan mereka, nyanyi dengan seru-seru. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus
itu. Dia pembuat mujizat dari dulu sampai selama-lamanya. Dia Allah yang besar. Dia mampu melakukan keajaiban di dalam diri kita. Perumpamaan ini juga belajar ada apa dengan hakim yang jahat. Ya, tadi saya ngomong, ini bukan menyamakan Tuhan dengan hakim yang jahat. Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan adalah hakim yang benar, bukan yang jahat. Tapi ini hanya membandingkan seorang hakim yang jahat saja, karena dia tidak mau terganggu, dia mau menolong. Apalagi Tuhan yang baik, dia mau menolong bukan karena punya motivasi supaya saudara tiap pagi, tiap siang datang pada dia. Tuhan merasa dilusui. Tuhan merasa dilusui enggak? Enggak. Kalau hakim yang jahat ini merasa dilusui ketika datang si janda. Tapi kalau Tuhan Yesus ketika engkau tiap hari datang dengan persoalanmu, ketika dia mau menolong, dia bukan merasa dilusui, karena dia memang hatinya memang senantiasa mau menolong anak-anaknya dalam kondisi apapun juga. Dan adalah sesuatu kebahagiaan kalau anak-anaknya itu bersuka cita. Tuhan ingin kita itu berdoa dan terima jawabannya. Kenapa? Supaya kita itu bersuka cita. Benar loh saudara. Kalau terima jawaban Tuhan, senang kok. Saya aja ketika terima jawaban itu, jawabannya malam-malam jam 11 baru jawab. Karena ownernya mungkin dari luar negeri, terus baru dikabari, sorry ya, ngabari malam. Dia akhirnya langsung menyiapkan baju-bajunya untuk, padahal berangkatnya masih Maret, 1 Maret, mungkin dari semalam tapi nggak tidur, senang. Seperti itu Bapak Ibu. Dia ingin membuat anak-anaknya bersuka cita. Coba salaman kanan kiri, Tuhan mau kamu bersuka cita loh di dalam Tuhan. Dia mau mengubah kesusahanmu menjadi tali-talian. Dia ingin mengubah keluh kesahmu dengan puji-pujian. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi jangan merasa bahwa Tuhan merasa dimusuhi. Tidak. Tuhan adalah senang ketika kita gagal. Belajar dari seorang janda. Apa yang kita pelajari dari seorang janda tadi? Dia tidak jemu-jemu. Dia tidak jemu-jemu. Dia terus menerus. Walaupun imannya sempat drop, pasti drop, pernah drop. Saya juga mengalami imannya sempat drop. Tapi coba bangkitkan kembali. Kalau saudara imannya drop, ayo jangan sampai. Cari cara bagaimana mau menyembah Tuhan. Mau setel YouTube puji-pujian silakan, mau dengarkan firman Tuhan dari YouTube silakan. Intinya iman saudara harus bangkit lagi. Itu yang perlu kita lakukan. Seperti janda ini. Dan kalau kita ini ada perumpamaan yang sama. Seseorang yang minta tolong ke seorang sahabat tengah malam. Ketok pintunya mau pinjam 3 roti karena ada sahabatnya atau saudaranya yang datang tengah malam. Dia kehabisan roti. Ketok pintunya malam-malam loh. Tapi sahabatnya
sedang tidur, anak-anaknya juga sudah tidur. Tapi ada kalimat yang luar biasa di Lukas 11 ayat 4 kalau nggak salah. Karena dia tidak, orang yang menutup ini tidak merasa malu, terus mengetok. Walaupun sudah malam, tapi ngetok pintunya sahabatnya. Malu-maluin ya kayak gitu ya. Bahkan sampai dicatat karena sikapnya yang tidak merasa malu. Kita harus belajar dari seorang sahabat itu. Jangan malu ngomong sama Tuhan. Kalau butuh duit, jangan malu ngomong sama Tuhan. Kalau butuh apa-apa, jangan malu ngomong sama Tuhan. Tapi ngomongnya di kamar sendiri saja, jangan pakai mic di sini. Tuhan aku butuh duit, nanti ngomongnya sendiri sama Tuhan ya. Yuk kita mau belajar satu pujian. Kita baca dulu Lukas 11 ayat berapa itu tadi? Selanjutnya ayat 9 dan 10. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini firman Tuhan. Saudara disuruh minta kepada Tuhan, cari kepada Tuhan, ketuk pintu hatinya Tuhan. Setiap orang yang meminta, Tuhan akan berikan. Setiap orang yang mencari Tuhan akan mendapatkannya. Ini jadi firman Tuhan loh. Bukan jadi paslon-paslon tertentu. Ini jadi setiap orang yang mengetok pintunya dibukakan. Kalau saudara mengetok pintunya Tuhan, pintu Tuhan akan dibuka. Ini ada satu pujian yang bagus. Nanti kita nyanyikan sama-sama ya. Kita sambil mendengarkan pujiannya. Sama-sama ya Bapak.
apa yang menjadi perkaramu saat ini. Ujian hati mengajarkan, serahkanlah pada Tuhan. Dia Allah pembelamu. Dia akan membela kita. Segala khawatirku ku taruh di kakimu. Kalau Bapak Ibu saat ini ada kekhawatiran, datang, taruh di kaki Tuhan. Allah akan memeliharakan kita. Ujian kan dikatakan bila Tuhan yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Dan bila Tuhan mengangkat kita, tidak ada yang dapat merendahkan kita. Yuk kita pakai berdiri nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bertindaklah bagi mereka ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Mereka semua sudah mendengar firman-Mu. Mereka mau berdiri atas firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengangkat jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang membela hak-hak-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau yang menolong kesusahan mereka, Tuhan. Berkatilah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus.
beracara berdua kami memberkati jemaat GKP Kahal Padasan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu. Saya minta maaf, saya mau pamit karena ada pertemuan mentor KHP di Lombokare. Saya langsung pamit, nanti acara dilangsungkan oleh Pak Joko. Terima kasih ya Bapak Ibu teman, Tuhan Yesus memberkati. Amin ya. Terima kasih Pak Mul buat kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, saya mengamati, saya memperhatikan, Bapak Ibu, saya ini ngomong sama Pak Mul tidak janjian nanti untuk sampaikan firman Tuhan tentang doa. Saya percaya firman Tuhan sedang tuntut kita untuk kita ini bersekutu berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Ingat, ini firman Tuhan luar biasa. Ya, Bapak Ibu coba tangkap kebenaran firman Tuhan, perkaya kehidupan rohani kita. Ya, janji Tuhan, Tuhan akan angkat kita, Tuhan akan upgrade kita ini sama saya akan terjadi. Ya, Bapak Ibu tolong perhatikan, ayo bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Ya, bersekutu, bergaul intim. Tadi firman Tuhan katakan, ya, kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Ya, ini nanti kalau kita berdoa, kita mengetuk pintu dibuka. Ya, kalau kita mencari kita mendapat. Nah, ini janjinya Tuhan. Ayo kita praktek. Ingat praktek, saya ngomong praktek. Bapak Ibu praktek ya, amin. Kita hari ini sudah dengar firman. Prakteknya ayo kita lakukan di rumah dalam kehidupan kita masing-masing. Nanti kita akan lihat. Pak Mul tadi ngomong kalau kita tidak jemu-jemu doanya itu sampai dijawab. Ya, kita punya pergumulan. Ada pergumulan. Ada masalah. Percaya Tuhan akan jawab ketika kita tidak jemu-jemu berdoa. Ya, Bapak Ibu kita akan berdoa sekali lagi ya. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih buat siang hari ini, pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bukan sebagai pengetahuan, tetapi firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami lakukan, dalam hidup kami. Kami mau melihat Tuhan bahwa apa yang kami doakan, apa yang kami cari, Tuhan sertai. Tuhan sertai. Tuhan Engkau memberkati kami semua. Pintu-pintu berkat dibukakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Mul yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa setiap pelayanan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saling putari bersama. Berdoa bersama untuk persembahan kita. Kita angkat persembahan kita kepada Ibu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Nya. Kami bersyukur buat anugerah. Pagi hari ini Tuhan kami mengangkat persembahan kami. Engkau yang akan menyucikan dan menguduskan. Engkau memberkati setiap tangan yang terangkat ya Bapa. Ya berkat yang terbaik ini Tuhan kami berikan untuk pekerjaan pelayanan mulai ke pekerjaan untuk kami ini Tuhan. Berkat yang terbaik sudah Engkau berikan buat kami, anak-anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut ini adalah pengumuman untuk seminggu ke depan. Dimohon Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan pengumuman ini. Pengumuman yang pertama, bimbel musik diadakan pada hari Rabu jam 4 sore di tempat ini. Selanjutnya ada latihan musik hari Kamis jam 7 malam di tempat ini bagi para pelayan Tuhan yang bertugas pada hari Minggu. Pengumuman selanjutnya, kami membuka kembali bimbel bahasa Inggris yang akan diadakan pada hari Jumat jam 4 sore di tempat ini. Apabila Bapak Ibu Saudara memiliki anak atau kenalan yang masih berusia SD dan SMP, bisa diajak untuk ikut bimbel bahasa Inggris ini hari Jumat jam 4 sore di tempat ini. Selanjutnya, ada doa malam di tempat ini setiap hari Jumat. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dan berdoa bersama jam 7 malam di tempat ini. Pengumuman selanjutnya, ada ibadah anak hip-hip ceria hari Sabtu jam 4 sore di tempat ini. Selanjutnya, ibadah Youth Padesan yang biasa diadakan pada hari Sabtu dipindah pada hari Minggu sore bergabung dengan M3 Mahasiswa Kahel dan Youth Karanganyar. Teman-teman remaja bisa berkumpul terlebih dahulu di tempat ini jam 5 sore untuk berangkat bersama. Informasi tambahan bahwa beras sudah datang. Bagi jemaat yang ingin mengambil beras dapat menghubungi Ibu Cita. Demikian informasi ini kami sampaikan. Kami harap Bapak Ibu Saudara juga turut aktif dan berdoa bagi kegiatan gereja ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya rindu ya, ayo kita bukan hanya cari perkara-perkara yang rohani saja, tetapi yang jasmani saya percaya Tuhan akan pelihara kita semua. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ucap syukur sama Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Tanda kita itu menyerah sama Tuhan. Kita ini berharap sama Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Tanda kami ini menyerah. Tanda kami ini berharap kepada Tuhan. Kami tidak mengandalkan pikiran kami, kemampuan kami. Tetapi kami mengandalkan Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Setelah engkau mengikuti ibadah pada pagi hari, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Anugerah yang berlimpah-limpah dalam Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Jangan jemu-jemu berdoa, terus bersekutu dengan Dia. Engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang baru dalam hidupmu, dan engkau akan dibukakan mata hatimu
bahwa Tuhan tidak akan pernah biarkan engkau. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akan terus berbuah, buahnya lebat. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami terima berkat-berkat-Mu secara utuh, rohani, jiwani, dan jasmani. Semuanya yang percaya berkata amin. Tuhan Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat